Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Swords, ada Temperance, ada Eight of Wands, ada Justice, dan di sini juga ada Queen of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Swords, ini kayak apa ya, kartu tentang kayak disakiti ya, sebuah pengkhianatan ya. Ini ya yang bakalan viral nantinya. Banyak orang yang udah membicarakan kamu kalau di sini ternyata pasangan kamu itu udah selingkuh. Mungkin kamunya aja yang belum ngeh ya, belum sadar. Tapi kayaknya orang-orang udah membicarakan kamu di sini. Atau berita besar tentang hubungan kamu ini udah nyebar kemana-mana. Cuman kamu kayak belum sadar ya, belum tahu kayaknya. Tapi mungkin tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu ini kayaknya sudah punya firasat dan punya feeling yang apa ya, kayak ada yang ditutup-tutupi ya, kayak ada kebohongan di sini. Sebenarnya di sini perasaan kamu sudah nggak enak, cuman kayaknya orang-orang masih belum berani untuk ngomong itu atau bilang itu ke kamu, ngabarin itu ke kamu. Orang-orang masih belum berani ya, takut itu nyakitin kamu pastinya. Tapi pada akhirnya nanti di sini ya ada jalannya kamu mengetahui semua kebohongan yang sudah dia lakukan. Jadi sebenarnya di sini orang-orang udah pada tahu tentang pengkhianatan yang pasangan kamu lakukan. Cuman kamunya aja yang belum tahu. Ya mungkin di circle pertemanan mereka udah pada tahu sebenarnya. Cuman teman-teman kamu masih belum berani ya untuk ngomong itu kepada kamu, belum berani. Tapi kembali lagi di sini akan ada jalannya. Oke, akan ada jalannya kamu mengetahui kebohongan yang dia lakukan di belakang kamu. Marah ya, pastinya marah, kecewa. Apalagi mungkin tentang teman-teman kamu yang udah tahu tapi nggak ngasih tahu kamu. Pastinya marah, kecewa ya. Tetapi ya banyak orang yang mungkin berpikir nggak mau ikut campur tentang hubungan kamu. Banyak orang yang berpikir nanti jangan sampai dengan apa yang dia sampaikan kepada kamu justru merusak hubungan kamu dan pasangan kamu. Jadi sebenarnya kamu juga harus bisa memahami ya situasi atau kondisi kenapa orang-orang nggak berani ngomong itu sama kamu. Ya intinya nanti
Tuhan memperlihatkan itu. Akan ada jalannya kamu mengetahui tentang sesuatu hal yang Dia lakukan di belakang kamu. Ini bisa tentang udah terjadi ya, udah lewat masa ini untuk sebagian kamu, atau mungkin saat ini, atau ya semoga kedepannya ini tidak terjadi. Oke, ini tentang sebuah pengkhianatan ya, atau seseorang yang ya mungkin di depan kamu begitu baik, pasangan yang begitu perhatian, tetapi seseorang yang manipulatif, seseorang yang sangat pandai menyembunyikan kebohongan. Oke, sakit ya, pasti marah, emosi ya. Tapi di sini saya melihat kamu berusaha untuk lebih kayak saat ini mungkin ingin break dulu ya, ingin sendiri dulu, berusaha untuk tenang dulu, berusaha untuk sama-sama introspeksi diri, evaluasi diri, merenung dulu apakah kesalahan ini terjadi karena komunikasi yang kurang baik, atau memang tentang pasangan yang gampang tergoda, pasangan yang tidak bisa memegang komitmennya, pasangan yang gampang tergoda dengan sesuatu hal yang menarik perhatiannya, atau tergoda dengan sesuatu hal yang dia anggap lebih baik dari kamu. Itu tadi ya, seseorang yang tidak bisa menjaga komitmennya terhadap diri dia sendiri, karena dia udah bikin komitmen sama kamu tentang pernikahan, tetapi itu dia langgar. Oke. Kayaknya di sini kamu berusaha untuk ya mungkin menjauh dulu ya sejenak, untuk bisa lebih memutuskan apa yang terbaik nantinya, untuk jeda dulu, break dulu, karena nggak bisa dipaksakan. Karena kalau masalah hati itu dipaksakan, itu makin nyakitin nantinya. Jadi di sini kamu berusaha untuk lebih menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu. Nggak mau terlalu bucin ya, kamu harus lebih realistis. Oke, artinya ya mungkin di sini akan ada komunikasi, akan ada perjanjian atau syarat-syarat tertentu untuk kembali lagi bersama setelah pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu. Ya, artinya nanti kamu dan dia akan lebih bisa berkomunikasi tentang apa yang sebaiknya yang harus kamu putuskan. Ada Age of Wands di sini tentang harapan. Kayaknya ada juga yang memilih untuk pergi ya. Ada sebagian kamu yang memang memilih untuk pergi, tapi ada juga yang memilih untuk bertahan. Dan saya di sini berfokus kepada kamu yang kayaknya pengen udah ninggalin tentang sesuatu hal yang udah nyakitin kamu. Oke. Kamu sepertinya sudah kayak berpikir apapun ya yang nyakitin kamu kayaknya udah nggak pantas ya ada di hati dan pikiran kamu. Ada yang berpikir seperti itu. Kayaknya kalau kesalahan yang lain masih bisa dimaafkan, tetapi kalau untuk tentang perselingkuhan, kayaknya itu sulit ya untuk dimahami dan sulit untuk dipahami dan dimaafkan, itu artinya. Saya melihat di sini kamu berusaha untuk melangkah, untuk move on dari sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Melangkah untuk kehidupan yang lebih baik ya. Saya melihat ada harapan, ada impian yang harus kamu wujudkan di sini. Ini bisa tentang ya bertemu dengan sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru, memulai yang baru. Ada yang nggak mau lama-lama dalam keterpurukan. Ada yang nggak mau terus-terusan seperti kehidupannya mungkin di dalam di dalam penderitaan, karena semakin dipaksakan itu akan semakin menyakitkan. Tetapi kayaknya bukan berarti kamu nggak pernah kasih maaf ya. Kamu udah pernah memaafkan, atau bahkan kesempatan itu udah berulang kali kamu berikan, tetapi kayaknya terjadi, terulang dan terulang lagi. Itu yang bikin kamu capek dan lelah. Makin kamu paksakan, makin nyakitin perasaan kamu, yang pada akhirnya nyakitin kedua belah pihak, karena sering bertengkar, berdebat terus-terusan. Jadi hubungan yang jadinya nggak sehat lagi. Oke? Ada justice juga di sini. Ini tentang keadilan ya. Ini bisa tentang apa yang kamu alami saat ini, bisa tentang ya entah dia yang pernah melakukan kesalahan dulunya, atau kamu yang pernah melakukan kesalahannya dulu, atau pernah melakukan kesalahan dulunya ya. Jadi mungkin di sini berdampak saat ini, berdampak kepada hubungan kamu.
Bisa saja kamu pernah mungkin dulunya merusak hubungan orang. Ini untuk sebagian kamu ya. Pernah menjadi orang ketiga. Begitu juga dengan dia, pernah dulu jadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Jadi dampaknya atau kayak ada karmanya di sini. Ya, tapi apapun itu ya, yang udah terjadi, yang udah berlalu, biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki diri. Oke, ya jika ini adalah karma untuk kamu berusaha untuk menerima. Dan ini juga tentunya takdir untuk kamu yang memang harus berpisah, harus bercerai. Tapi setidaknya ini juga adalah sesuatu hal yang membuat kamu jadi lebih menyadari ya, bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tetap lakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi nggak usah berfokus tentang masa lalu, terlepas apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu, apapun kesalahan yang bikin kamu menyesal. Jadi nggak usah berfokus kepada itu, tetapi fokus kepada masa depan kamu. Ada Queen of Swords yang lalu biarlah berlalu ya. Saat ini kamu punya harapan untuk masa depan. Ya bukan berarti tentang kamu pernah gagal, pernah berpisah, atau pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kamu nggak punya masa depan ya. Bukan berarti kamu nggak bisa bahagia. Bukan. Tetapi bisa saja hal yang terjadi dulu membuka jalan untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan berpikir negatif, berusaha untuk berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan ya. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Oke? Kita lanjut. Di sini ada surrender to divine, ada begin, ada your way. Di sini ada time for healing, dan di sini juga ada take time to breathe out. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kayaknya kamu juga harus udah berdamai aja dengan masa lalu, maafin, ikhlasin tentang apa yang pernah orang lain lakukan, pasangan kamu lakukan dulunya terhadap kamu, nyakitin, ya udah lepasin ya, ikhlaskan, relakan, gak usah nyimpan kemarahan, gak usah nyimpan kebencian atau dendam, karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu, dan bikin kamu menutup diri. Jadi ya udah lepasin aja, ya meskipun nggak mudah ya, nggak semudah yang dikatakan, tetapi belajar untuk melepaskan atau mengikhlaskan meski nggak mudah, tapi belajar untuk berpikir ya yang udah terjadi biarlah terjadi, atau memang ini yang sudah ditakdirkan. Karena pernah gagal ya, pernah lakukan kesalahan juga di sini, tapi di sini kamu berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik. Yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang bisa kamu ambil pelajarannya untuk kedepannya, untuk tidak ngulang kesalahan yang sama. Di sini juga ada sesuatu hal yang baru ya, ini bisa saja hubungan yang baru ya, bisa bertemu dengan seseorang yang tepat. Tentunya kamu terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya, nggak mau memaksakan, nggak mau mentargetkan, nggak mau hanya karena ikut-ikutan atau gengsi ya, mungkin berpikir orang punya pasangan, aku harus punya pasangan juga, nggak seperti itu, tetapi lebih kepada kayak udah lebih selektif aja.
udah lebih bisa merasakan. Kalau nggak baik ya kamu akan bilang enggak, tapi kalau baik ya kamu akan katakan iya. Jadi bukan karena ikut-ikutan ya kamu ngambil keputusan, sudah lebih mikirin diri kamu sendiri, bukan karena apa-apa, bukan karena nafsu, bukan karena keinginan sesaat atau ambisi, tidak, tetapi lebih kepada ketenangan, kedamaian yang akan kamu dapatkan. Apakah dia mampu memberikan kamu ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, dan kamu akan katakan iya. Oke. Ada sesuatu hal yang akan hadir di sini yang bisa saja bikin kamu itu tersenyum lagi, punya gairah yang baru, punya warna yang baru dalam hidup kamu. Jadi ya dalam perjalanan hidup selalu ada aja ya yang kita jumpai kadang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau bahkan bisa saja ketemu dengan seseorang yang melebihi dari ekspektasi kamu, bisa juga di sini. Jadi kembali lagi, nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal mustahil sekalipun bisa saja kamu dapatkan, kamu miliki. Oke? Jadi jangan berpikir kegagalan atau perceraian itu adalah akhir ya dari segalanya. Tidak seperti itu. Tetapi semua yang terjadi punya alasan. Karena memang untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang tepat, kadang ada ujiannya juga, ada cobaannya, ada rintangannya. Tapi saya melihat kamu mampu untuk melewati proses itu. Kamu mampu untuk sembuh ya dari luka, dari kecewa tentang apapun, tentang pengkhianatan yang pernah kamu alami dulunya. Kamu mampu untuk sembuh, apalagi dengan kehadiran seseorang yang memberikan warna yang baru untuk kamu di sini. Ya artinya nggak ada yang dalam hidup selalu punya alasan, punya sebab dan akibat, dan nggak ada yang sia-sia terhadap apapun yang pernah kamu alami dulunya. Jadi saat ini kamu mampu untuk bisa sembuh, karena apa ya, support dari dalam diri itu yang paling penting untuk bisa maju, untuk bisa memulai keterbukaan dalam diri kamu. Jangan terus-terusan nutup diri karena pernah dikhianati, atau bahkan dikhianatinya bukan hanya sekali. Jangan seperti itu. Jadi kamu harus terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Harus punya hidup yang lebih seimbang. Karena walau bagaimanapun ada ya sebagian kamu yang kayaknya pengen sendiri dulu, belum pengen punya hubungan asmara dulu. Tapi biasanya ada kesepian, ada kekosongan yang kamu rasakan. Tetapi apapun yang kamu pilih saat ini, entah mau sendiri dulu atau mau memulai hubungan yang baru, artinya itu adalah yang terbaik. Karena kamu yang paling tahu kekuatan kamu. Kamu yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa membuka hati. Oke, tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama dalam kesendirian. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari seseorang. Karena biasanya sesuatu hal yang tulus, niat baik, sesuatu hal yang dari hati, itu akan mampu menyentuh hati kamu. Jadi kamu akan lebih punya feeling, intuisi, apakah ini baik atau tidak untuk kamu, tentang seseorang yang mendekat kepada kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau dalam kegalauan saat ini, atau dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Ya mungkin terlihat sama baiknya, apapun situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani memulai sesuatu hal, tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.